Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Joy di channel Situs Misteri. Bagaimana kabar kalian? Semoga diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Kali ini Bang Joy akan meneruskan sebuah cerita yang berjudul Ritual Setan. Kisah ini diambil dari sebuah buku karya Diuseta. Dan bagaimana kisah lanjutannya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Yang ilahen jagat alusan sira wujude ning kene ana balane sira wangsul langslupa yen sira teka gaib wenehana tandha engko lek bubrah ayo enggalo teka pangundang ayo ndangang slupa ing rupa golek wujud. Padma jelas bisa membedakan apa itu mantra dan apa itu doa. Lekat rasa merinding Padma mendengar kata-kata itu keluar dari mulut ayahnya. Sayangnya itu baru permulaan. Perasaan takut Padma semakin bergejolak ketika sang ayah tengah terdiam cukup lama sembari merunduk menjatuhkan kepalanya. Sekali lagi ia mendengar ayahnya menggumam tembang yang sama dengan yang ia nyanyikan saat menatap foto di rumah. Golek wujud. Terngiang di kepala Padma kata-kata di dalam mantra yang dibacakan oleh ayahnya itu. Mencari wujud. Mau bagaimanapun, Padma berpikir ia tidak bisa mengerti maksud dari ucapan itu. Sampai tanpa sadar, Padma melihat ayahnya sudah mengubah posisinya. Dari sebelum ia duduk bersila, kini ia duduk bersimpuh manja layaknya seorang wanita. Melihat itu, Padma mengerutkan dahinya tak mengerti dengan apa yang dilakukan ayahnya. Terlebih setelahnya, ia melihat ayahnya tengah berlaku layaknya seorang wanita, sembari menyisir rambut panjangnya walaupun rambut ayahnya tidak sepanjang itu. Saat itu Padma mencapai puncak rasa takutnya. Ada jarak cukup jauh di antara Padma dan ayahnya. Tetapi saat itu, entah mengapa, ia merasa ayahnya yang bertingkah aneh itu tengah berada di dekatnya. Saat ayahnya menghela napas panjang, ia seperti merasa bahwa ekspresi itu adalah keluh ayahnya yang merasakan kehadirannya. Padma semakin bergidik ngeri saat melihat gerak-gerik ayahnya mulai berubah-ubah. Sesaat ia kembali seperti seorang pria. Sesaat ia kemayu seperti sosok wanita. Sesekali ayahnya menggeram, seolah menahan sesuatu yang sepertinya cukup menyiksanya. Di tengah kebingungan Padma, tiba-tiba ia melihat sang ayah tengah menoleh dan menatap tajam ke arah Padma. Ayah Padma menyadari keberadaannya. Padma dihadapkan pada pilihan untuk menegur ayahnya dan berharap itu bisa menghentikannya atau berlari sejauh mungkin dari keadaan mengerikan itu. Namun tubuh Padma sudah terlanjur gemetar.
Ia pun memilih untuk berlari secepat mungkin, meninggalkan tempat itu. Ia tidak peduli apa yang akan dilakukan ayahnya setelahnya. Malam itu terlalu gelap untuk terus berada di bawahnya. Padma berlari dengan berbagai perasaan berkecamuk di pikirannya. Kini tidak lagi suara hewan malam yang menemani langkahnya. Ia mulai merasa ada sosok yang mengikuti pelariannya. Suara tawa seorang wanita, tatapan-tatapan dari balik pepohonan, hingga tangan-tangan yang seolah mengejar untuk menangkap Padma. Napas Padma menderu dengan cepat, mengimbangi degup jantungnya. Ia berlari dan terus berlari hingga terhenti saat melihat dari jauh beberapa orang di pos ronda desa. Padma tidak berharap orang-orang di pos itu menemukannya. Ia mengatur napasnya dan segera mengambil jalan memutar untuk sampai ke rumahnya. Malam itu, Padma sulit untuk mencapai tidurnya. Ia tidak bisa terlelap dengan semua yang ia cemaskan. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh ayahnya? Apakah pernah ada yang melihat lelaku ayahnya selain dirinya? Bagaimana bila lelaku ayahnya ini diketahui oleh teman-temannya? Pertanyaan itulah yang terpikirkan dari seorang kepala anak kecil. Namun Padma tahu, di balik semua pertanyaan itu, ada hal besar yang belum bisa ia definisikan saat itu. Keputusan Padma membawanya pada pemandangan yang tidak pernah ia duga. Perilaku sang ayah telah melewati batas nalar Padma. Dulu waktu kecil, rasa takut saya lebih ke bagaimana bila perbuatan Bapak diketahui teman-teman, atau seandainya memang ada setan di sana. Bagaimana bila Bapak pulang membawa setan dari kuburan? Tapi akhir-akhir ini aku ngerasa apa yang terjadi saat itu lebih dari itu. Ucap Padma. Maksudnya lebih dari itu? Tanyaku. Maksudnya, bagaimana bila apa yang kulihat saat itu ternyata adalah proses perjanjian, dan keberadaanku di sana memang sudah direncanakan? Karena mungkin aku memang sudah ditentukan sebagai bagian dari prosesi itu. Jelas Padma. Aku masih belum mengerti dengan apa yang Padma maksud. Bukankah ia memutuskan sendiri untuk datang ke tempat itu? Namun bila dipikir ulang, memang cukup aneh bila seorang anak bisa seberani itu menerobos malam ke sebuah makam tua. Kenapa bisa mikir kayak gitu, Mbak? Tanyaku. Padma menghela napasnya, seolah cukup bingung untuk menjelaskan perasaannya. Dulu aku gak sadar, Mas. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, ada perubahan dalam diri saya setelah kejadian itu. Ucap Padma. Aku memperhatikan dengan seksama akan apa yang akan diceritakan oleh Padma. Rasa penasaranku akan perbuatan Bapak semakin menggebu-gebu, seolah tidak akan puas untuk mencari tahu tentang perbuatan Bapak. Lanjut Padma lagi. Mungkin karena ingin memuaskan rasa penasaran. Tanyaku. Padma menggeleng. Nggak cuma itu, Mas. Rasa penasaran itu seolah menuntunku sampai terjadinya hal itu. Padma tidak meneruskan kata-katanya. Ia tertahan dengan kenangannya akan saat-saat itu. Bisa saja ritual itu adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh Bapak. Dan mungkin aku juga bagian darinya. Kata-kata itu sudah terucap. Peristiwa terkutuk sudah terjadi. Sebuah kehidupan akan menuju ke jalan yang kelam. Aku tak menyangka Padma akan sampai pada kesimpulan itu. Hal yang kupikirkan sebelumnya hanyalah seorang anak yang penasaran akan perilaku ayahnya dan mengintip perbuatannya. Walau sudah cukup lama sejak kejadian itu, saya masih sering merasakan perasaan seolah saya berada di sana. Ucap Padma. Semacam rasa trauma. Mungkin. Tepatnya semacam perasaan di mana hawa dingin, suara malam,
perasaan akan ada yang mengikuti, itu semua sering datang tiba-tiba. Mendengar jawaban itu, yang kubayangkan adalah perasaan trauma akan kejadian di kuburan itu yang terus menghantui Padma. Tapi kalau itu hanya perasaan trauma, harusnya hanya memori akan kejadian itu yang terulang kan? Benar, memorinya tetap sama, tapi perasaan takutnya bisa bertambah. Sayangnya bukan itu. Perasaan itu terus muncul, tapi kali ini bersama sosoknya. Foto itu terpampang di sana. Foto seorang wanita yang selama ini Padma cari-cari dan tak pernah kutemukan, kini terpampang tepat di hadapannya. Foto itu menempel di lemari seolah berada di sana memang untuk ditemukan oleh Padma. Baru kali ini Padma bisa memperhatikan foto itu dengan jelas. Itu adalah foto seorang perempuan berambut panjang yang disanggul mengenakan kebaya zaman dulu. Sosok di foto itu tersenyum dengan senyuman yang sulit digambarkan. Satu yang Padma rasakan dengan pasti, ada daya tarik dari foto perempuan itu, bahkan untuk seorang anak perempuan seperti Padma. Melihat foto itu, Padma semakin penasaran. Siapakah sosok yang membuat ayahnya tergila-gila, bahkan sampai berlaku aneh, seperti membayangkan menjadi wanita itu. Pelet. Terlintas di pikiran Padma bahwa ritual yang dilakukan oleh ayahnya adalah sebuah ritual untuk membuat sang wanita jatuh cinta pada ayahnya. Pasalnya, di umur seperti saat itu dan kondisi finansial yang memprihatinkan, ayah Padma jelas sulit untuk mendapatkan perempuan semenarik yang terdapat di foto itu. Tapi dengan pemikiran seperti itu, jauh dari dalam pikiran Padma, ia menyadari ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar pelet. Pemikiran Padma akan perselingkuhan ayahnya mulai membuat Padma resah. Saat ayahnya sedang ada di rumah, Padma mulai sering mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke rumah. Setelahnya, sayup-sayup terdengar suara perempuan yang entah bersenandung atau terkadang berbisik. Apa sudah seberani itu ayahnya membawa perempuan ke rumah? Tak jarang Padma buru-buru berlari menuju asal suara itu untuk mengetahui seperti apa wanita yang dibawa oleh ayahnya. Namun tetap saja Padma kalah cepat dan tak pernah menemukan wujud perempuan itu. Perempuan sundal, sudah jadi perempuan murahan kamu. Suara ayah Padma terdengar sampai keluar rumah, tepat saat Padma baru pulang sekolah. Siapa, Pak? Siapa yang murahan? Aku ngurus rumah, ngasih makan Padma, nyari uang sendiri, mana mungkin aku punya waktu untuk selingkuh. Tak terima dibantah. Ayah Padma menarik rambut ibu Padma hingga terjatuh ke lantai. Saat itu Padma mencoba kembali berdiri. Sebuah tamparan mendarat di wajahnya. Masih tidak mau mengaku. Suara teriakan-teriakan itu pun mulai berubah menjadi suara tangisan sang ibu. Sontak tubuh Padma lemas melihat kejadian itu. Ibunya selingkuh. Padma tahu benar bukan itu kenyataannya. Apakah ini cara Bapak untuk menutupi perbuatannya? Tapi tolong, tidak dengan cara menyakiti ibu. Pikir Padma dalam hatinya. Ia tidak berani ikut masuk ke dalam pergulatan itu. Padma hanya bisa menangis melihat ibunya difitnah dan dihajar dengan keji oleh ayahnya. Ingin sekali Padma berdiri di tengah mereka dan menghadapi ayahnya. Ibu tidak seperti itu. Ibu sudah cukup lelah untuk menghidupi Padma. Bahkan ibu sudah cukup lelah menggantikan peran Bapak. Jangan sakiti ibu. Kata-kata itu ingin sekali Padma lontarkan, tapi Padma tidak berani melangkah. Ia terlalu takut dengan sosok yang masih menunjuk-nunjuk wajah ibunya sembari menjambaknya. Akhirnya Padma hanya mengutuk dirinya sendiri
yang begitu lemah tak mampu membela ibunya dari perbuatan sang ayah. Padma pun hanya bisa menangis ketakutan di luar hingga sang ayah puas menyiksa ibunya dan kembali pergi meninggalkan rumah. Saat itu ayahnya hanya menoleh sesaat ke arah Padma dengan matanya yang tajam, sementara Padma masih terduduk menangis menatap ayahnya yang menakutkan. Sembari menangis, Padma masuk ke dalam rumah. Ia melangkah menuju ibunya yang masih menangis, meluapkan emosinya. Tak ada yang dapat Padma lakukan selain memeluk sang ibu, yang seharusnya ia bela apapun taruhannya. Ibu nggak selingkuh, Dok. Nggak sedikit pun terpikir sama ibu. Ibu cuma mikirin kamu. Baju saja, biar sudah kumuh, tetap nggak kepikiran buat beli. Muka ibu sudah keriput. Lebih mentingin cari makan buat kamu daripada buat dandan. Mulut bapakmu sudah keterlaluan. Ati iki loron, Duk. Keluh ibu sembari menangis, terduduk bersandar di tembok rumah. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya penuh dengan memar. Tak ada tanda-tanda ibu Padma akan berhenti menangis dalam waktu singkat. Padma hanya bisa terus memeluk ibunya sembari ikut menangis. Ia hanya bisa mengangguk saat ibunya berbicara. Padma tahu, Bu. Padma tahu banget. Saut Padma. Alhamdulillah, Duk. Alhamdulillah masih ada kamu yang sayang sama ibu. Sahut ibunya sembari menangis. Ucapan itu begitu menusuk hati Padma. Masih ada ucap syukur dari mulut ibunya. Setelah semua kejadian mengerikan ini, dalam hati Padma mencoba berjanji untuk menguatkan hati dan akan berusaha untuk melindungi ibunya. Beberapa malam setelahnya, terdengar kembali suara langkah seseorang yang mengitari rumah. Seperti sebelumnya, ada suara bisikan wanita yang sayup-sayup terdengar bersama dengan langkah itu. Sebelumnya, Padma merasa bahwa selama ibu masih ada di ranjangnya, tidak mungkin bapak berani membawa wanita itu masuk ke dalam rumah. Padma yang tengah bergumul di balik selimutnya pun kali ini bertekad. Ia ingin menemui perempuan itu dan mengusirnya sendiri. Terserah ayahnya akan memarahinya atau apa. Setidaknya Padma sudah menunjukkan bahwa Padma menolak keberadaan perempuan itu. Namun saat baru saja Padma menyingkirkan selimutnya, ia mendengar suara bisikan wanita itu begitu dekat. Samar-samar, suara bisikan itu mengingatkan suara mantra yang dibacakan oleh sang ayah di makam tua. Ia bahkan sempat berpikir dengan mengingat mantra itu di pikirannya selama berulang-ulang, apa itu artinya ia juga membaca mantra itu. Di tengah kebingungannya itu, Padma tersadar bahwa suara itu berasal tak jauh dari atas. Padma menoleh ke arah asal suara itu dan mendapati seorang wanita bertengger mengayun-ayunkan kakinya di kayu penyangga atap. Dua buah kaki yang pucat pasi, terbalut dalam pakaian Jawa compang-camping apa adanya. Dari tempat Padma tidur, ia melihat sosok itu tengah menatap kamar orang tuanya yang hanya terbatas sekat. Di tengah rasa takutnya, Padma menyadari sosok itu persis seperti wanita yang berada di dalam foto. Yang membedakan, kali ini rambutnya tidak tersanggul dengan anggun. Kali ini rambutnya terurai berantakan dengan wajah yang pucat. Rumah tanpa langit-langit, kamar-kamar terbuka yang hanya dibatasi sekat, dan beberapa tembok yang masih dibatasi bilik bambu. Aku membayangkan betapa terbukanya rumah yang Padma tinggali. Apapun yang terjadi di sana, siapapun yang di rumah pasti akan dengan mudah mengetahuinya. Dan dia, sosok yang duduk di kayu penyangga atap itu siapa? Sebelumnya dia hanya mengelilingi rumah tanpa mencoba untuk masuk ke dalam. Namun apa yang membuatnya akhirnya menunjukkan diri pada Padma? Aku tidak mengira
perempuan itu adalah sosok gaib, Mas. Atau mungkin pikiranku yang menolak untuk membuka kemungkinan bahwa perempuan itu bukan manusia. Ucap Padma. Sebelum itu, apa Mbak Padma pernah melihat makhluk-makhluk serupa? Padma menggeleng. Selama sendirian di rumah Depok, bahkan saat sudah tinggal di desa itu, adalah kejadian pertama saya melihat setan. Anak kecil ngelihat sosok semenyeramkan itu. Aku nggak bisa bayangin rasa takutnya Mbak. Walaupun saya banyak berkecimpung di bidang horor, saya sendiri belum pernah melihat sosok gaib sejelas yang Mbak Padma ceritain. Balasku. Sama, Mas. Sejak kecil orang tua saya mendidik saya dengan logis. Setan bukanlah hal yang bisa saya terima dengan mudah di pikiran saya. Sebenarnya aku lebih yakin bahwa Padma yang menolak untuk berpikir bahwa sosok yang ia rasakan adalah sosok gaib. Tapi setelah apa yang dilakukan oleh ayahnya, sangat ada kemungkinan bahwa mereka dekat dengan entitas gaib. Tapi aku hanya melihat sosok itu satu kali, Mas. Setelah dia muncul di dalam rumah, suara-suara di luar rumah tidak lagi terdengar. Jelas Padma. Tidak muncul seterusnya. Enggak. Setelah beberapa lama akhirnya dia muncul lagi. Tapi aku tidak lagi melihatnya dengan takut. Aku menikmati kemunculannya. Sontak ucapan Padma membuatku mengernyitkan dahi. Walau sudah tahu apa yang terjadi, aku yakin detail-detail dari kejadian setelahnya pasti lebih menegangkan dari sekedar yang kubaca di tulisannya. Penderitaan seorang ibu adalah luka dalam bagi seorang anak. Air mata itu tidak boleh lagi menetes di pipinya. Padma menelan ludah. Beberapa kali aku melihat bibirnya bergetar, seolah ragu melanjutkan pernyataannya sebelumnya. Menikmati kemunculannya. Kalimat itu berbanding terbalik dengan perasaan takut yang Padma ceritakan sebelumnya. Saat itu aku sudah cukup dewasa untuk mengenal hal tabu. Ucap Padma. Mendengar kalimat itu, aku pun meletakkan gelasku dan lebih memperhatikan Padma. Aku belum pernah melihat hubungan suami istri sebelumnya. Adegan seperti itu saat itu hanya ada di video Betacam atau VCD yang hanya dimiliki orang berpunya. Memergoki orang tua saya saja aku tidak pernah. Dan kali pertama saya melihat hal itu adalah ayah saya dengan perempuan lain yang bukan ibu saya. Padma bercerita dengan wajahnya yang penuh emosi. Rasa takut Padma untuk menceritakan hal yang terjadi dengan ayahnya tak lagi terlihat dan berganti dengan dirinya yang terbawa emosi hingga matanya berkaca-kaca. Rasa kesal saya bukan karena saya mengutuk Bapak atas perbuatannya, melainkan saya mengutuk diri saya karena melihat perbuatan mereka hingga terbawa suasana. Saya ikut menikmatinya, Mas. Tak ada habisnya pembicaraan tentang ayah Padma. Setiap Padma dan ibunya bertemu dengan tetangga-tetangganya. Hampir semua dari mereka menunjukkan rasa simpatik pada ibu Padma. Dan tak jarang, beberapa dari mereka menyarankan pada ibu untuk bercerai. Walau begitu, dari semua perkataan buruk mengenai orang-orang tentang suaminya, ibu Padma masih berusaha menjaga martabat suaminya itu. Bahkan setelah semua perbuatan buruk suaminya pada dirinya. Namun apa balasan dari ayah Padma? Setelah kemunculan sosok wanita di dalam foto itu di rumahnya, Padma tak lagi mendengar suara-suara atau melihat sosok itu lagi. Ia sempat berpikir mungkin saja kemunculan itu adalah akhir dari kemunculan sosok di dalam foto itu. Namun ternyata Padma salah. Beberapa bulan tanpa adanya hal-hal aneh yang muncul, ternyata hanyalah jeda sesaat untuk ombak yang jauh lebih besar. Saat tengah beristirahat di siang hari, Padma dibangunkan dengan suara-suara yang muncul dari kamar orang tuanya.
Dengan ruangan yang hanya dipisahkan sekat-sekat sederhana, Padma sudah dapat melihat apa yang terjadi di kamar orang tuanya. Ayahnya sedang bersama seseorang yang jelas bukan ibunya. Perempuan itu kembali lagi. Kali ini ayahnya tengah bersama dengan perempuan itu. Terlihat nafsunya begitu menggebu-gebu kepada perempuan yang kini ada di dalam pelukannya itu. Lenguhan, desahan, suara itu terdengar bersahutan di rumah yang luasnya hanya beberapa petak. Padma tahu dengan jelas siapa sosok yang bersama ayahnya itu. Namun kali ini ia melihat wujud wanita itu begitu cantik. Jangan berhenti. Lenguh ayah Padma yang tengah menikmati prosesi ketika perempuan itu tengah menggoyangkan pinggulnya di atas pangkuan ayah Padma. Kulitnya yang putih, rambut hitam yang tersanggul indah, benar-benar membuat pria manapun pasti ingin bertukar posisi dengan ayah Padma. Jelas Padma tahu dengan pasti bahwa yang ia lihat adalah sebuah kesalahan dan dosa yang seharusnya ia hentikan. Akan tetapi, yang terjadi Padma malah semakin penasaran dengan pemandangan itu. Ia pun mendekat dan mencari posisi untuk bisa melihat lebih jelas, sembari menghindari pandangan ayahnya dan perempuan itu. Dari tempatnya sekarang, ia bisa melihat dengan jelas bagaimana ayahnya bercumbu dengan wanita itu. Padma mencoba mengingat semenjak ia tinggal di rumah ini. Sepertinya tak sekalipun ia pernah memergoki ayahnya melakukan hal itu dengan ibunya. Seharusnya Padma menghentikan mereka berdua. Seharusnya Padma pergi dan mengadukan apa yang ia lihat kepada ibunya. Tapi tidak. Padma terus menyaksikan perbuatan itu. Tidak, tanpa disadari, Padma mulai menikmatinya. Pemandangan itu seolah menghipnotis Padma untuk terus melihatnya. Ada sensasi yang tidak dapat Padma jelaskan dengan kata-kata. Wanita itu begitu menggoda. Gerakannya seolah mengundang siapapun untuk mendekat kepadanya. Bahkan Padma yang seorang wanita pun tergoda ingin menjamah tubuh indah wanita itu. Di saat yang sama, Padma melihat ayahnya dengan cara yang sangat berbeda. Bukan terlihat seorang ayah yang tengah melakukan dosa, melainkan seorang pria yang mampu memberi kenikmatan. Padma menikmatinya, benar-benar menikmatinya. Dan tanpa sadar, tangannya sudah meraba kemaluannya, berharap ia juga menjadi bagian dari mereka berdua. Bukan hanya tentang melampiaskan nafsu, tetapi juga gerakan mereka berdua seolah memberi sensasi yang tak lazim. Perempuan itu menunggangi ayah Padma, seolah hanya dialah yang berhak menguasai kenikmatan di tempat itu. Hampir semua gerakan yang Padma lihat tidak ada yang sia-sia. Bahkan bibir Padma mulai bergetar saat melihat wanita itu memainkan bibirnya di bibir ayahnya. Lidah mereka bertautan dengan indah bersama suara desahan yang tak mampu mereka tahan dari bibir mereka yang bertautan. Seandainya Padma tidak mampu menahan diri, ia bisa saja menanggalkan pakaiannya dan bergabung dengan mereka. Sayangnya, Padma tidak cukup gila untuk melakukan itu. Saat lelah mulai terlihat dari gerakan pasangan itu, Padma segera kembali ke kamarnya dan mencoba bersikap biasa. Ia berpura-pura tidur dan pura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi. Bayangan yang diingat Padma akan kejadian itu pun membuatnya bungkam. Rasa takut muncul di pikirannya. Bukan takut akan sosok itu, melainkan takut apabila ia menceritakan hal itu pada ibunya. Ibu pasti akan syok dan semakin terpukul. Sungguh pemikiran yang jahat. Namun, tak dipungkiri, memang ada perasaan di tubuh Padma yang membuatnya sangat ingin menikmati hal itu. Bahkan setiap ia teringat, ia ingin sekali lagi memainkan jemarinya di kemaluannya. Padma pun sempat merasa bahwa mungkin dirinya mulai gila, tapi itulah kenyataannya.
Setelahnya, setiap ibunya sedang pergi dan ayahnya berada di rumah, Padma selalu bergegas untuk berada di kamarnya. Ia selalu berharap bisa melihat hal yang dilakukan oleh ayahnya lagi, dan tak jarang harapannya itu terkabul. Ada masa ketika Padma merasa semakin gila. Ia hampir tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ia benar-benar menikmati perbuatan gila ayahnya, hingga tahap ia ingin terus melihat ayahnya melihat hal tersebut dengan wanita itu, bukan dengan ibunya. Hampir selama setahun, Padma sering memergoki ayahnya melakukan hal itu di rumahnya. Padma benar-benar merasa hampir kehilangan dirinya. Namun pada satu malam, terjadi sesuatu yang membuat Padma semakin pilu. Padma mendengar suara dari kamar orang tuanya. Bukan suara ayahnya maupun wanita itu, melainkan suara ibunya. Dari tempatnya sekarang, ia melihat ibunya sedang bersimpuh sembahyang di samping ranjang tempat ia biasa melihat perbuatan ayahnya. Malam yang terasa kelam mendadak berubah, termakan oleh keheningan. Hanya suara doa dari ibunya lah yang sampai di telinga Padma saat itu. Saat air mata ibunya menetes, saat itu juga rasa sakit di dada Padma semakin menusuk. Saat ibunya mendoakan semua tentangnya, saat itu juga bibir Padma gemetar, mengingat apa yang ia sembunyikan dari ibunya. Padma menangis. Ia menangis sendiri tanpa ada yang bisa memeluknya. Orang yang seharusnya mampu meredam tangisnya, kini telah ia hianati. Bahkan ia tak siap bila ibunya memergokinya menangis. Padma mengintip ketika ibunya melepas mukena yang ia kenakan. Betapa memprihatinkannya kondisi ibunya yang tidak pernah mendapat perhatian, bukan hanya dari suaminya, tapi kini juga dari anaknya. Alhamdulillah, Nduk. Alhamdulillah, masih ada kamu yang sayang sama ibu. Kata-kata itu terngiang lagi di kepala Padma. Sebuah kata yang terucap dari ibunya yang menguatkan diri dari semua cobaan yang ia terima. Tapi orang yang memberi harapan pada ibunya kini telah mengkhianatinya. Apa yang terjadi di malam itu benar-benar menyentuh hati Padma. Ia tidak ingin lagi menyakiti orang yang benar-benar menyayanginya dengan tulus. Tapi, apakah perbuatan ayahnya terhenti? Tidak. Kejadian itu kerap terjadi. Tidak ada bedanya dengan apa yang terjadi sebelumnya. Hanya satu hal yang menjadi perbedaan besar di sana. Padma kini berusaha untuk mengacuhkan perbuatan ayahnya itu. Setiap ada godaan yang mencoba menguasai pikirannya, Padma selalu teringat setiap kata di doa ibunya. Hal itu menguatkan dirinya untuk mencoba tidak menjadi bagian dari dosa itu lagi. Saat itu, Padma merasa mulai bisa mengendalikan dirinya. Tapi seolah tidak ingin kehilangan Padma. Sekali lagi kejadian itu terjadi dengan lebih mengenaskan. Malam hari, terdengar suara sepasang manusia yang bercumbu di kamar orang tuanya. Padma tahu bahwa ibunya tengah tidur di kamar itu. Saat menyadari suara itu, Padma membayangkan itu adalah perbuatan orang tuanya. Padma senang seandainya kedua orang tuanya sudah mulai berbaikan. Mungkin inilah waktu mereka benar-benar membangun kehidupan kembali. Enak, Nyi. Lenguh ayah Padma yang sebenarnya sedang berusaha menahan suaranya. Mendengar ucapan itu, sontak mata Padma terbelalak. Nyi, apa maksudnya? Apa wanita itu bukan ibu? Padma pun meninggalkan tempat tidurnya dan dengan hati-hati berjalan menuju asal suara itu. Ia kembali ke tempat ia biasa mengintip. Dan kali ini, ia kembali tidak menyangka bahwa ayahnya akan segila itu. Ibu Padma masih tertidur di ranjangnya. Dan di ranjang yang sama,
sang ayah tengah menikmati permainannya dengan wanita misterius itu. Padma menutup mulutnya melihat kegilaan itu, dan seolah menyadari keberadaan Padma, wanita yang tengah menaiki tubuh ayah Padma itu pun menoleh ke arah Padma. Tapi perasaan Padma tidak lagi sama. Apa yang ia lihat saat ini hampir berbalik 180 derajat dari apa yang ia lihat sebelumnya. Perempuan cantik yang mampu membangkitkan birahi siapapun itu kini tidak lagi pantas disebut cantik. Ia menatap Padma dengan wajah penuh keriput dan rambutnya yang memutih. Tubuhnya pun begitu kurus seperti tubuh manusia lanjut usia yang tinggal menunggu ajal. Kali ini aku terdiam mendengar cerita Padma. Jelas ini bukanlah cerita yang seharusnya diceritakan kepada orang lain. Bahkan saat itu, aku melihat beberapa kali Padma mengepalkan tangannya berkali-kali, seolah merasa gelisah saat menceritakannya. Perempuan itu seperti menantang, ucap Padma. Ya, aku juga berkesimpulan begitu. Pasti ada firasat yang dirasakan oleh Ibu Padma, sehingga ia memulai untuk rajin bersimpuh di tengah malam. Saat aku mulai berusaha untuk lebih memperhatikan ibu dan mengendalikan pikiranku, perempuan itu malah melakukan perbuatan itu tepat di sebelah ibu. Gila memang. Tapi apa sama sekali tidak ada niat Mbak Padma untuk memberitahu pada ibu? Tanyaku. Enggak, Mas. Justru sebaliknya. Rasa kasihanku pada ibu justru menuntunku ke keputusasaan yang bodoh. Doa yang sepenuh hati mampu menyentuh hati yang sedang goyah. Namun apabila niat jahat lebih menguasai, apakah mungkin rahmat dari doa itu akan sirna? Ya, memang seperti itu sifat jin yang berusaha menjerumuskan manusia. Bila manusia tidak cukup kuat, ia akan terus menjatuhkan mental manusia hingga akhirnya ia terjerat dalam dosa. Kejadian itu membuatku jatuh lagi, Mas. Kemunculan itu membuat keyakinanku semakin lemah. Kalau doa-doa dan perhatian dari ibu tidak berhasil untuk mengubah ini semua, lantas apa lagi yang bisa ku perbuat? Ucap Padma. Ada beberapa kasus bahwa perwujudan sosok gaib atau yang disebut setan ternyata bukan sosok yang sebenarnya, tapi adalah gambaran alam bawah sadar kita akan sesuatu yang kita takutkan. Aku mencoba membuka kemungkinan. Saya setuju. Bahkan terkadang yang terjadi, malah yang menjadi setan itu adalah diri kita sendiri. Semua sering terjadi kalau kita tidak mawas diri. Kayak di pepatah Jawa yang sering ibu bilang, jadi manusia harus eling lan waspada. Padma menanggapi ucapanku. Sudah lama aku tidak mendengar pepatah itu, eling lan waspada, yang bermakna bahwa dalam setiap perbuatan seorang manusia harus selalu sadar dan waspada, agar hasil dari setiap perbuatan dan keputusan kita tidak berbuah buruk. Pepatah ini juga mengingatkan kita untuk selalu eling, ingat atau sadar akan Tuhan, dan hal itu akan membawa kita ke tindakan yang tepat. Pasti tidak selamanya sosok itu akan menguasai seseorang. Kalau manusia bisa tegar dan berpegang teguh dengan penciptanya, ia tidak akan betah untuk terus berada di sana. Aku mencoba menguatkan Padma. Padma memainkan jari di pangkuannya. Ia menenangkan diri dan mencoba menarik napas dalam. Tapi sayangnya bukan itu yang terjadi, Mas. Saatnya saya tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana perwujudan kegelisahan saya. Rupanya saat itu, Padma sudah sampai di titik jatuhnya. Ia mulai bingung dengan apa yang ia hadapi. Namun separah apa keadaan itu merusak Padma? Tumbuh dalam sebuah keluarga seperti ini membentuk Padma menjadi pribadi yang sulit untuk mengerti
dan dimengerti. Kadang ia sendiri hampir tidak mampu membedakan mana perbuatan keji yang hanya mungkin ia dengar dalam cerita, atau hal itu benar terjadi. Tapi setiap Padma kembali teringat akan ibunya yang selalu berdoa untuknya. Terkadang ia terhenti. Ia sejenak berpikir, apakah bila dia yang berada di sana menggantikan perempuan itu, ia bisa menghentikan ayahnya berhubungan dengan wanita lain? Pemikiran itu malah membuka pikiran Padma akan kemungkinan yang bodoh. Terbiasa melihat pemandangan sensual dari perbuatan ayahnya membuat Padma menjadi penggemar senggama penuh dosa itu. Jiwanya yang hampir terselamatkan kini terkapar jatuh, pasrah menerima apapun yang bisa membuatnya senang. Sesekali Padma tertawa sendiri di kasurnya, sembari menikmati jemarinya bermain di antara kedua belahan kakinya. Ia membayangkan bahwa dirinya lah yang menggantikan wanita itu di atas tubuh ayahnya. Persetan dengan moral. Padma ingin lagi dan lagi merasakan kenikmatan itu. Ia ingin lebih dan lebih dari sekedar mengintip sosok ayahnya yang kini menjadi dambaannya itu. Saat pintu rumah terbuka, Padma segera berdiri dan menyambut orang itu. Namun kali ini berbeda. Biasanya Padma senang saat melihat ibunya yang kembali ke rumah. Sekarang, ia selalu berharap ibunya pergi dan hanya tinggal ayahnya yang berada di rumah seorang diri dengan dirinya. Ia tahu bahwa perempuan yang bersama dengan ayahnya itu saat ini pasti tengah tertawa melihat jiwanya yang telah jatuh. Namun Padma tidak peduli. Sekuat-kuatnya karang di laut, bila terus dihantam ombak, pasti akan runtuh juga. Sekiranya mungkin itulah yang bisa menggambarkan Padma saat itu. Hidup miskin, keluarga yang berantakan, pemandangan akan kekerasan di keluarganya, cacian, umpatan, dan berbagai hal terus menekan dirinya hingga tak mampu mempertahankan kewarasannya. Dan akhirnya tragedi itu pun terjadi. Padma lupa bagaimana persisnya hal itu dimulai. Yang ia tahu, pikirannya dipenuhi perasaan yang kalut saat kembali mendengar suara cumbuan ayahnya bersama perempuan itu. Tubuh Padma seolah bergerak sendiri untuk mengambil tempatnya. Berbeda dari biasanya, kali ini saat Padma sedang mengintip, sosok perempuan itu meninggalkan tubuh ayahnya dan menoleh kepada Padma. Ia memberi isyarat kepada Padma bahwa kali ini tempat itu adalah untuknya. Padma pun mendekat ke arah ayahnya. Pikirannya kosong, tetapi nafsu mengendalikannya. Bibirnya setengah tersenyum saat akhirnya ia bisa menyentuh tubuh seseorang yang sebelumnya hanya bisa ia lihat dari jauh. Padma melepas sendiri satu persatu pakaian yang ia kenakan di hadapan ayahnya. Sebuah pemandangan yang begitu menggoda untuk ayahnya yang tengah terbakar oleh nafsu. Setelahnya, Padma mencoba mengambil tempat wanita itu berada sebelumnya. Namun ia belum cukup mahir untuk menggantikannya. Ayah Padma yang menyadari itu mengubah posisinya dan membiarkan Padma, anak perempuan satu-satunya, terbaring dengan nyaman. Kini Padma dapat melihat dengan sangat dekat sosok yang selama ini ia dambakan. Padma pun pasrah menikmati keadaan ini. Padma tertahan, air matanya mulai menetes saat menjabarkan cerita itu. Ia mengambil gelas minumannya dan meneguk sedikit untuk menenangkan dirinya. Aku tidak memaksanya dan mencoba memberinya ruang. Itu yang terjadi, Mas. Sebegitu busuknya hal yang sudah saya perbuat, ucap Padma. Aku tidak dapat berkata apa-apa mendengar pernyataan Padma itu. Kita lanjutin, Mas. Tadi kita sampai mana? Lanjut Padma.
Sepertinya tidak mungkin aku meminta Padma menjelaskan lebih rinci mengenai kejadian yang kembali menguras emosinya itu. Aku sedikit bingung, namun pertanyaan ini benar-benar terngiang di kepalaku. Setelah kejadian itu, bagaimana perasaan Mbak Padma? Padma semakin menggenggam gelas di pangkuannya dengan keras. Ia menatapku dengan mengernyitkan dahinya, dan kata-kata yang tidak dapat keluar dari mulutnya. Padma meletakkan gelasnya di meja dengan kasar dan pergi meninggalkanku. Aku merasakan raut wajah yang berbeda dari dirinya. Dia marah? Apa pertanyaanku menyinggungnya? Beberapa kali aku menoleh ke arah ia pergi, namun belum ada tanda-tanda bahwa ia akan kembali. Bodohnya aku. Menanyakan perasaan seorang anak perempuan yang bersetubuh dengan ayahnya. Siapa yang tidak tersinggung? Sepertinya aku sudah merusak semuanya. Beberapa saat kemudian, seorang pria menemuiku. Maaf Mas, kayaknya ngobrolnya berhenti di sini dulu. Nggak apa-apa ya? Ucap orang yang mengantarkan Padma, yang ternyata menggantikan Padma untuk pamit. Iya Mas. Maaf, sepertinya tadi ada ucapan saya yang menyinggung Mbak Padma. Balasku merasa sangat tidak enak. Nggak apa-apa Mas. Saya juga nggak enak. Situasinya malah jadi kayak begini. Mungkin saya memang yang salah. Titip permintaan saya saja untuk Mbak Padma. Baik Mas, kami izin pamit. Aku mengantar kepergian mereka tanpa sempat mengucapkan kata-kata secara langsung terhadap Padma. Namun dari jauh, aku melihat Padma masih termakan oleh emosinya. Sepertinya hal terbaik adalah memberinya waktu untuk meredakan emosinya terlebih dahulu. Aku terduduk dengan melihat hasil rekaman dari perbincangan tadi. Ada sebagian di dalam diriku yang menyalahkan diriku atas kekuranganku dalam menjaga perasaan Padma. Tapi sudahlah, biarkan ini menjadi sebuah pelajaran. Bila cerita ini memang ditakdirkan untuk berlanjut, maka aku yakin Tuhan pasti akan mempertemukanku dengan Padma kembali. Beberapa bulan kemudian, suasana lebaran masih menghiasi panasnya cuaca yang tidak biasa ini. Entah berpengaruh atau tidak, tapi suasana berita di media sosial cukup mendukung untuk semakin memanaskan hari-hari ini. Sudah. Mengingatnya saja membuatku malas untuk melakukan apapun. Lagi pula bukan hal itu yang ingin kuceritakan. Ini kembali cerita tentang Padma. Aku mendapat chat kembali dari Padma dalam rangka silaturahmi bermaaf-maafan pasca lebaran. Namun tidak itu saja. Ia berkata bahwa bulan puasa kemarin memberinya sebuah pandangan berbeda yang membuat dirinya lebih kuat. Aku tahu ceritanya kemarin belum selesai, dan aku memang tidak terlalu berharap dirinya untuk menceritakannya. Tapi melalui suara dari balik telepon, ia mengatakan dengan tegas, Biar saya tuntaskan ceritanya, semuanya sampai pada titik ini, dan jadikan ini sebuah tulisan sebagai salah satu penembusan dosa saya, agar tidak ada lagi yang terjerat dalam dosa serupa. Aku merasa ada yang berbeda dari suara Padma. Kali ini ia seperti lebih lepas dan terdengar bersemangat. Ada rekomendasi untuk tempat ngobrol? Tanyaku yang menyerahkan pemilihan lokasi pada Padma untuk memastikan kenyamanannya. Nggak usah Mas, Mas Dio kesini aja, mampir ke rumah. Harusnya nggak gitu jauh kok. Balasnya. Rumah Mbak Padma? Iya Mas, suami juga udah setuju kok. Ngobrol di sini bisa lebih bebas. Sekalian, barangkali ada beberapa hal yang bisa saya tunjukkan. Aku pun menyetujui ajakan Padma dan mampir ke rumahnya sesuai dengan waktu yang kita sepakati. Rumah Padma tidak terlalu besar, namun cukup nyaman dengan halaman kecil yang asri, yang mengingatkanku akan suasana desa.
Saya disambut oleh Padma dan suaminya. Tapi tak hanya itu. Awal-awal pertemuan kami diwarnai dengan momen di mana saya bermain dengan anak Padma yang masih balita dan di umur yang sedang lucu-lucunya. Diminum ya mas, saya tinggal nemenin si kecil dulu. Ucap suami Padma yang sepertinya tujuannya adalah memberiku dan Padma ruang untuk bercerita. Iya mas, terima kasih. Aku mengingat akhir momen saat kami bertemu kemarin. Ada rasa bersalah yang masih mengganjal dari pertemuan itu. Mbak Padma, saya benar-benar minta maaf soal pertemuan sebelumnya. Saya nggak nyangka kalau pertanyaan saya sampai membuat Mbak Padma tersinggung. Ucapku. Enggak, Mas Dio. Saya nggak mikirin itu lagi kok. Lagi pula sudah jelas, yang salah bukan pertanyaannya, tapi malah perbuatan saya saat itu. Padma membalas dengan berbesar hati. Aku tidak menyangka Padma akan menjawab dengan tegar seperti itu. Tetap saja saya ngerasa nggak enak. Ucapku. Sudah. Yang kemarin sudah biarin aja. Toh saya tahu Mas Dio nggak ada niat buruk. Balasnya. Padma pun mulai melanjutkan ceritanya. Kali ini sama sekali dengan suasana yang berbeda. Kami bercerita benar-benar dengan suasana yang hangat. Saya lanjutin ya mas. Jangan sakiti ibu lebih dari ini. Biarkan aku saja yang berada di sana menggantikan wanita itu. Setidaknya itu yang ingin diteriakkan Padma, berpikir untuk melindungi ibunya dari perempuan itu. Ia berpikir, mungkin dengan membiarkan tubuhnya disetubuhi oleh ayahnya, daripada sang ayah melakukan itu dengan wanita lain. Tapi ternyata ada hasrat lain selain alasan itu. Sakit. Padma sedikit merintih, tetapi ia mencoba menahannya. Ia takut bila ia menolak, ia akan kehilangan kenikmatan yang selama ini ia nantikan. Tanpa disangka, rintihannya tadi justru malah membangkitkan nafsu ayahnya. Bukannya menolak, Padma malah merangkul leher ayahnya dan terus berharap ia tak berhenti menyetubuhinya. Kejadian itu benar-benar sebuah kenikmatan yang membuat Padma tak berkutik. Hampir setiap detik saat itu adalah puncak kenikmatan. Tabu? Padma tak peduli. Ia hanya membayangkan dirinya bisa menjadi wanita tersundal untuk ayahnya saat itu. Padma berharap tidak ada sejengkal pun bagian dari tubuhnya yang dilewatkan oleh ayahnya. Dan Padma merasakan bagaimana tubuhnya diperlakukan dengan luar biasa oleh ayahnya. Ia yakin semua ingatan akan saat itu akan terus terekam di ingatannya. Di tengah perbuatan itu, samar-samar Padma mendengar suara tawa. Ia menoleh ke arah asal suara itu dan mendapati di sudut ruangan wanita itu tengah duduk menyaksikan mereka berdua sembari tertawa. Bukan lagi dengan wujud cantik, melainkan dengan tubuh wanita tua. Sangat tua, seolah hampir tidak mungkin ia hidup dengan tubuh seperti itu. Bila dapat digambarkan, wanita itu penuh keriput dan sangat kurus, seolah tak ada lagi daging yang membatasi kulit dan tulangnya. Wanita itu menikmati apa yang terjadi. Mulutnya meracau dan terkekeh, seolah bersiap akan bergabung dengan Padma dan ayahnya. Tapi bukannya takut, Padma malah menjulurkan tangannya. Kenikmatan yang ia rasakan membuatnya ingin merasa lebih dan lebih. Terserah itu dari ayahnya atau dari siapapun yang berada di ruangan itu. Ia hanya ingin tubuhnya sepenuhnya dinikmati tanpa terlewat sejengkal pun. Siapapun, siapapun itu. Ucapan itu bukan tanpa maksud. Karena selain ayahnya dan wanita itu, Padma juga merasakan sosok lain berada di sana. Padma sempat ingin melihat sosok yang tengah berdiri di sebelah wanita itu. Tetapi kenikmatan yang diberikan oleh ayahnya
membuatnya lebih memilih untuk menyambut ayahnya daripada mencari tahu. Yang ia ingat, itu adalah sosok yang hitam dan besar. Ia berdiri mendampingi wanita misterius itu. Atau mungkin sebenarnya wanita itulah yang mendampingi sosok itu. Mimpi, entahlah. Padma tidak bisa lagi membedakan itu semua. Setiap mengingat apa yang ia lakukan bersama ayahnya, rasa mual muncul. Terkadang ia ingin muntah membayangkan kelakuannya. Tak jarang ia terduduk di salah satu sudut rumah sembari menangis dan menjambak rambutnya. Namun terkadang yang terjadi malah sebaliknya. Satu sisi kecil di alam pikirnya menginginkan hal itu terulang kembali. Beruntung nafsu itu tidak semakin bertumbuh. Padma yakin hal itu mungkin karena sosok wanita misterius itu tidak lagi terlihat di sekitar rumahnya. Tanpa kehadiran sosok wanita itu, Padma mulai mampu menenangkan dirinya. Yang tersisa hanya rasa penyesalan Padma atas apa yang ia perbuat membuatnya terus menyalahkan dirinya. Dirinya tak lagi sama. Ia seolah lebih peka dengan keberadaan sosok lain di sekitarnya dan lebih untuk diam menghadapi semua apa yang terjadi di dekatnya. Namun satu yang ia pastikan, Padma berani bersumpah bahwa kejadian itu hanya terjadi sekali di hidupnya, dan ia yakin bayangan akan kejadian itu akan terus menghantui hidupnya. Sementara itu, sosok wanita itu akhirnya benar-benar menghilang tanpa jejak. Benar-benar tidak lagi terlihat, seolah sebelumnya memang tak pernah ada. Satu sisi, Padma senang. Tapi di sisi lain, Padma merasa ada yang janggal. Brengsek? Iya, mungkin saya cukup brengsek dengan mencoba menuliskan ini, semua seperti ini. Tapi ini satu-satunya cara terbaik untuk menggambarkan perasaan Padma saat itu. Bukan hanya tentang kejadian itu, tapi doa ibu. Padma terbawa emosinya saat kembali bercerita tentang kejadian itu. Setiap saya mengingat ibu yang selalu berdoa untuk kami di setiap malam, hal itu membuat jantung ini serasa ingin berhenti. Aku mencoba mengerti maksud Padma. Dalam keadaan sadar, siapapun dapat menilai tentang perbuatan Padma dan ayahnya. Sementara sang ibu tetap setia mendoakan tanpa henti untuk mereka. Saya masih belum bisa memaafkan diri saya setiap mengingat kejadian itu. Terlepas itu pengaruh gaib atau bukan, tetap saja kenyataannya saya melakukan perbuatan biadab itu. Padma berkata sembari mengepalkan tangannya di pangkuannya. Sekuat tenaga ia berusaha untuk tidak terbawa emosi lebih dalam. Dalam kondisi ini tidak mungkin aku menanyakan lebih jauh lagi. Nggak ada hal yang nggak bisa dimaafkan oleh Yang Maha Pencipta, Mbak. Nggak sedikit orang yang hidup dengan masa lalu yang kelam. Tapi nggak sedikit juga yang menemukan cara untuk menebus masa lalunya untuk meringankan langkah mereka. Aku mencoba menenangkan Padma dan mulai mencoba mengalihkan ke perbincangan ke arah yang lebih umum. Iya, Mas. Berkat ibu sedikit demi sedikit, mata saya mulai terbuka. Saya mulai mencoba menarik batas dari pemikiran yang menjerumuskan saya. Di bawah remang itu aku mengutuk. Nestapaku ia nikmati. Tabir suci yang terkoyak tak mungkin kembali.